Selamat pagi sahabat Petra yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam sapaan Embun Pagi bersama saya Pendeta Apiheni Hartiningsih dari GKJ Samirono Baru. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita, dengan kita bersama-sama datang menghadap Tuhan, mengucap syukur melalui kerinduan kita untuk mendengarkan sabdanya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak untuk bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, untuk pagi yang cerah, dan juga untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami saat ini rindu untuk menghampiri tahta-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi langkah kaki kami. Maka Tuhan, berbicaralah kepada kami, hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Sahabat Petra yang berbahagia, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Belas Kasihan kepada Mereka yang Ragu-ragu. Bacaan terambil dari kitab Yudas pasal yang pertama ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Sahabat Petra yang berbahagia, kadang dalam tahap tertentu dalam hidup kita pernah mengalami kondisi ragu-ragu. Kita ragu-ragu terhadap putusan yang kita buat. Mungkin juga kita pernah ragu-ragu terkait dengan studi kita, karir, penentuan pasangan hidup, bahkan juga ada yang ragu-ragu terhadap keimanannya. Sebagaimana yang ada di dalam bacaan kita hari ini. Ketika firman Tuhan diwartakan, tidak semuanya langsung bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Ada yang menolak, tapi juga ada yang ragu-ragu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita harus bersikap terhadap orang yang ragu-ragu terhadap pewartaan Injil Tuhan? Sahabat Petra, ketika hal itu coba kita bawa dalam kehidupan kita, maka keadaan orang ragu-ragu terhadap iman adalah sesuatu yang bisa kita rasakan dan kita lihat dalam kehidupan masa ini, di mana pada zaman sekarang ini begitu gencar kita dengar orang-orang yang mencoba untuk meruntuhkan iman kita dengan melakukan upaya untuk menguliti keimanan Kristen. Mereka berusaha untuk membongkar dan menafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab menurut pemahaman agama mereka atau cara pikir yang biasa mereka lakukan dalam menafsir kitab mereka. Sehingga hal itu juga seringkali membuat orang Kristen yang masih awam menjadi ragu-ragu ketika mendengarkan hal itu. Hal itu juga ditambah dengan adanya pendeta-pendeta yang kadang berteologi meloncat atau di luar kebiasaan dan pemikiran kita. Ya, bisa saja dipahami pendeta bisa berteologi dengan sudut pandang yang berbeda. Tapi ada juga seorang pendeta atau teolog yang kemudian mengajarkan iman Kristen yang jauh berbeda dari ajaran yang selama ini diterima di dalam gereja-gereja. Kondisi ini seringkali membuat orang menjadi ragu-ragu
terhadap keimanannya. Ditambah ketika dia jarang ke gereja, jarang ikut persekutuan doa, pemahaman Alkitab, kurang dalam pengajaran-pengajaran yang ada, dan juga ketika dia tidak mendapatkan asupan rohani tentang pengajaran-pengajaran, orang menjadi bisa ragu-ragu terhadap iman Kristen. Apakah benar imannya kepada Kristus? Apakah benar Kristus itu anak Allah? Apakah benar Kristus itu adalah Allah itu sendiri yang menyelamatkan hidup kita? Lalu bagaimana kita harus bersikap terhadap orang-orang yang saat ini ragu-ragu terhadap keimanannya? Ataupun juga ketika orang ragu terhadap putusan-putusan dalam hidupnya. Yang pertama adalah, kalau kita mencoba untuk mengingat bagaimana Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang kuat harus toleransi dan memiliki kelonggaran hati, sikap yang toleransi, sikap yang kemudian menghormati dan menghargai orang yang lemah imannya. Artinya, kita juga harus bersikap arif dan bijaksana menghadapi orang-orang yang seperti ini, yang lemah imannya, yang sedang ragu-ragu tentang keimanannya. Kita harus bijaksana terhadap orang-orang seperti ini. Apa maksudnya? Yang pertama adalah kita jangan menghakimi orang-orang yang seperti ini. Menganggap dia tidak kuat, menganggap dia itu tidak mengerti, menganggap dia itu kemudian banyak masalah dan lain sebagainya. Seringkali kepada orang-orang yang ragu-ragu, sikap yang muncul adalah kita menghakimi mereka, mengatakan hal-hal yang tidak baik, mengintimidasi mereka dan menilai mereka sebagai orang yang tidak tahu, orang yang lemah, orang yang tidak mengerti, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang perlu kita lakukan terhadap kondisi orang-orang yang ragu-ragu seperti ini, selain jangan menghakimi mereka, jangan menganggap kita kuat, adalah ketika kita justru memiliki belas kasihan kepada mereka dengan berusaha sabar, menemani pergumulan mereka. Sikap yang benar ketika mereka sedang bingung untuk mencari solusi, jawaban atas pertanyaan itu, justru tugas kita adalah dengan sabar, menemani mereka, membantu mereka, menguatkan mereka, agar mendapatkan jawaban dari keraguan-raguan tersebut. Itu berarti kita juga harus membekali diri kita dengan baik supaya kita bisa menjadi sahabat perjalanan kehidupan mereka, sehingga bisa mendapatkan dan menemukan putusan yang tepat untuk kehidupan mereka, baik itu dalam hal keimanan maupun juga dalam kehidupan putusan-putusan yang lain. Dengan kita mendampingi, dengan kita menemani, baik dalam segala kemampuan, iman kita bagikan dan doa kita, maka kita harapkan dia tidak salah dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, justru dia akan bisa menemukan kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu butuh kesabaran, butuh pada diri kita adalah pengertian tentang keimanan kita, pengalaman hidup kita yang perlu kita tuturkan dan sampaikan kepada mereka. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita akhiri dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami mohon berkat supaya kami hari ini boleh menjalankan hari pemberian Tuhan dengan baik. Firman yang boleh kami terima menjadi kekuatan bagi kami untuk terus kami menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kami.
dan kami menjadi bagian keluarga yang senantiasa menopang dan membantu orang lain. Tuhan, berkatilah kami, keluar masuknya kami mohon berkat-Mu supaya semua kedapatan selamat dan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Amin.